Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul. Masa preman diantepkan? Gak ada damai proses. Breaking news, Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena minta jatah preman 7 miliar rupiah. Jadi Gubernur Riau, teman-teman, ini tertangkap KPK ya, dan masih dibela oleh Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan dengan beberapa gubernur, di antara gubernur yang sedang eksis hari ini, yaitu adalah Kang Deddy Mulyadi, yang anti dengan premanisme, teman-teman. KDM ini salah satu gubernur yang sangat keras sekali terhadap tindakan-tindakan pungli. Walaupun sempat ada yang mengatakan KDM gubernur pungli lah, sampah negara lah, atau apa, justru sebaliknya. Kang Deddy Mulyadi itu sangat melarang dan sangat mengecam tindakan-tindakan premanisme. Ini kan kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di Riau ya, seorang gubernur ini kalau tidak salah statusnya sudah tersangka ya, artinya sudah fix lah, ditetapkan sebagai tersangka bahwa ada todongan atau permintaan uang jatah reman itu kepada pihak tertentu. Ini tidak bisa dibenarkan. Ini kita coba simak dulu beberapa tayangan yang dapat kita akses ya, saya tampilkan kepada teman-teman. Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT OTT Gubernur Riau dimintai keterangan. Itu yang betul. Nanti November saya minta jadwal sampai Desember kita sapu bersih, ya. Kapan perlu kita Katanya koruptor ketangkap lagi nih. Tuh, berkaos putih Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di KPK diperiksa usai terjaring OTT. Tapi gue mau yakin sama KPK, kasus dana haji sampai sekarang no kelar-kelar ya kan. Terus no kasus pagar laut bagaimana sampai sekarang tenggelam malah. Orang ada ceritanya lagi. Masih banyak lagi. Kayak misalnya yang lama-lama juga masih banyak. Gue mah nih dari awal dia datang nih ke kantor KPK no, ya ilah orang yakin gue mau bakalan ditanganin. Soalnya apa, datangnya santai banget no, pakai kaos oblong, tangan dimasukin ke kantong, yang tangan satunya pakai megang tas. Makanya gue mau orang yakin sama KPK bakal ditanganin. Paling gue sampai di dalam gedung nih diajak madang-madang, ya deh. Pagar laut atau gimana no, orang juntrungannya. Korupsi kuota haji sampai sekarang tenggelam. Mana lagi beritanya? Deh. Berak lo pada biar cebok sendok belepotan. Madat banget lo. Apakah Gubernur Riau dijebak karena 7 orang lainnya dibebaskan oleh KPK? Padahal yang ditangkap 10 orang loh. Dan ini tiga-tiganya pihak pemerintah, tidak ada pihak swasta. Apakah ini namanya jatah preman atau pemerasan kepada kontraktor-kontraktor yang mengambil proyek di Riau? Ini bahaya teman-teman. Ini bikin malu Ustadz Abdul Somad. Karena ketika Abdul Wahid mencalonkan diri sebagai gubernur, maka Abdul Somad sangat mendukung dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Tapi jika ini yang terjadi, artinya Gubernur Riau minta jatah preman. Padahal jatah preman itu kan di pasar-pasar. Masa jadi gubernur jadi preman? Ini kan bahaya teman-teman. Bisa-bisa juga ini jebakan. Karena ada orang lain, mungkin wakil bupati, wakil gubernur yang ingin menjadi gubernur. Karena ini sudah keempat kali terjadi di Riau. Ini yang keempat Gubernur Riau ditangkap, ya kan? Ini kan bahaya. Apakah ini jebakan? Sehingga KPK hanya menangkap 3 orang, ya kan? Padahal seharusnya yang menyuap juga akan ditangkap. Artinya ada pihak swasta yang ditangkap. Kenapa pihak swasta tidak ditangkap? Adilkah kepada Gubernur Riau ini terjadi? Ini teman-teman sungguh di luar perasaan dugaan kita teman-teman. Yang kita anggap kan 10 orang jadi tersangka. Ini bahkan 3 orang. Ini pun dari pihak pemerintah, bukan dari pihak swasta atau yang menyuap. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Bahaya nggak ini?
Breaking news, Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena minta jatah preman 7 miliar rupiah. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi. Ia diduga minta japrem atau jatah preman sebesar 5% dari nilai proyek Dinas PUPR Riau, total mencapai 7 miliar rupiah. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menyebut uang diserahkan dalam 3 tahap, Juni, Agustus, dan November 2025. Pada serahan terakhir, tim KPK langsung lakukan OTT di salah satu kafe di Pekanbaru. Selain Wahid, KPK juga menahan Kepala Dinas PUPR dan tenaga ahli gubernur. Uang tunai serta mata uang asing senilai total 1,6 miliar rupiah ikut disita. KPK menegaskan, kasus ini jadi peringatan keras bagi pejabat daerah untuk berhenti main proyek dan memperkuat integritas. Gimana menurut kamu? Kasus kayak gini bakal bikin pejabat lain kapok? Atau cuma ganti pemain aja? Tulis Ya, mencari duitnya dari mana itu? Sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak, 11 hari ini tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Gubernur Riau sudah ditangkap. OTB, operasi tangkap basah. Penggelapan uang untuk itu, infrastruktur PUPR jalan-jalan sana. Kenapa Pak kau ditangkap? Kurang pelicin kurasa ini. Iya kan? Kalau kurang pelicin Pak Gubernur pasti ditangkap. Makanya buat pelicin yang bagus Pak Gubernur, biar jangan di OTT oleh KPK. Lihat di Batam, nggak pernah datang KPK kan? Orang pelicinnya lancar. Cocok kalian rasa? Inilah dua Abdul yang saling melindungi. Abdul Somad susah hati, datang Abdul Wahid memayungi. UAS ini kadang suka kebablasan juga ya. Niatnya bela teman, malah kayak ikut nyemplung di lumpur yang belum jelas dalamnya seberapa. Jadi gini bre, Gubernur Riau Abdul Wahid, sahabat lama UAS, resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemerasan 7 miliar rupiah di Dinas PUPR. Pas awal kasus meledak, UAS sempat pasang badan, bilang sang gubernur cuma dimintai keterangan. Tapi nggak lama, KPK pasang seragam orange dan netizen langsung rame nyalahin UAS seolah dia yang ngantongin duit proyek. Padahal niat UAS cuma satu, jagain nama sahabat. Salah timing, iya, tapi itu manusiawi bre. Yang harusnya malu bukan ustadz yang masih setia sama teman, tapi pejabat yang tega ngotorin kepercayaan orang seiman. Bayangin, sampai orang soleh aja ikut cipratan dosa dari yang rakus. Good job Abdul Wahid. Kaget ya, tadi malam dengar berita 10 orang yang OTT KPK itu salah satunya adalah Gubernur Riau. Dan pagi ini lihat berita lagi bahwasanya Gubernur Riau telah tiba di kantor KPK dengan baju seadanya. Kita akan dengar kepastiannya, paling tidak hari ini mungkin sudah dapat berita pastinya ya. Apakah OTT tersebut dapat membuat Gubernur Riau menjadi tersangka dalam kasus ya dialaminya? Kita nantikan bersama. Tapi belum ada setahun gak sih? Penceram, yuk jadi tokoh agama yang bijak. Abdul Wahid, saya minta tolong sama Bang Abdul Wahid, mencalonlah jadi gubernur. Kalau Bang Abdul Wahid mau jadi gubernur, saya akan keliling Riau mengkampanyekan Bang Abdul Wahid. Jadi bukan Bang Abdul Wahid menyeret-nyeret saya, membawa-bawa saya. Saya yang meminta beliau, kalau dia mau jadi gubernur, saya yang berkampanye dari... Tunggu dulu.
dari ujung Bagan Siapi-api sampai ke Indragiri Hilir. Tepuk tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikanlah Kabupaten Pelalawan bupati yang adil dan amanah. Dudukkanlah Haji Zukri menjadi Bupati Pelalawan 2025-2030 ya Allah. Jadikanlah Bang Haji Abdul Wahid Gubernur Riau yang adil dan amanah 2025-2030 ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah nomor 1. Abdul Wahid ditangkap, Abdul Somad membela. Bukan ditangkap melainkan dimintai keterangan katanya. Orang tentu lebih percaya Ustadz Abdul Somad, mubalik kondang Ustadz populer. Siapa tahu UAS begitu sering dipanggil singkatannya, punya jaringan orang dalam di KPK. Tapi kalau sudah digelandang KPK seperti itu, biasanya tak akan balik lagi. Apalagi ini bukanlah pengalaman pertama pula bagi Gubernur Riau digelandang oleh KPK. Seperti sudah langganan saja. Pengalaman pertamanya, karena ini adalah gubernur pilihan Ustadz sekaliber UAS, UAS tak kapok-kapoknya berdakwah dengan cara yang seperti itu. Kasihan juga Abdul Wahid, Gubernur Riau dukungan Ustadz Abdul Somad itu. Ia terlalu muda untuk ditangkap. Kabarnya sempat lari, lalu ditangkap di sebuah kafe. Lari kok ke kafe? Seharusnya ke STIK atau PTIK, seperti Hasto Kristianto dulu misalnya. Kalau sudah seperti itu, maka penyidik KPK-nya yang bakal diinterogasi. Lagian kalau dikejar, lalu lari ke kafe, itu ilmu yang sudah kuno sekali. Seharusnya tunggu orang yang mengejar itu. Atau sekalian saja lari ke tempat Ustadz Abdul Somad. Apakah KPK masih mau menangkap atau UAS masih mau membelanya? Bukan ditangkap tapi dimintai keterangan katanya. Di Republik ini pejabat yang terlalu muda untuk ditangkap berarti tak punya backup politik yang memadai. Tak belajar dari Bobi Nasution. Kepala Dinas PUPR-nya ditangkap, ia bisa tak ditangkap. Padahal polanya hampir sama saja. Bedanya soal backup politik itu. Bahkan ada yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap sekalipun masih bisa tak ditangkap. Begitulah hukum kita saat ini. Tapi saya tak akan membahas itu. Saya membahas Abdul Wahid kaitannya dengan Ustadz Abdul Somad. Ternyata tak ada pengaruhnya dukungan Ustadz populer terhadap pejabat kecuali pada saat kampanye saja. Pilpres lalu saya sudah wanti-wanti mengingatkan Ustadz Kondang, Ustadz populer, Kiai sejuta umat kalau di eranya Zainuddin MZ agar tak masuk dalam politik dukung-mendukung calon. Sebab jamaah dari Ustadz Kondang, Ustadz populer itu dipastikan ada di masing-masing calon yang berkontestasi. Kalau Ustadz Kondang, Ustadz populer itu hanya mendukung salah satu calon saja, maka jamaahnya yang mendukung calon lain akan tak enak hati. Kalau sekedar tak enak hati saja masih mendingan. Tapi kalau sudah di atas itu, maka yang rugi kita semuanya. Bahkan umat Islam dan ajaran Islam itu sendiri dirugikan. Biasanya Ustadz Kondang atau Ustadz populer itu seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, Gus Baha misalnya, populer justru karena kenetralannya dalam politik sejak awal. Kalau mereka Ustadz yang memang berpolitik, maka kepopulerannya pun akan berkurang. Tak akan melambung seperti saat ini. Betapa banyak Ustadz di PKS, PKB, dan partai-partai lainnya, tak ada yang sepopuler Agim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha misalnya. Semua berada di bawah mereka. Kendati ilmunya bisa jadi mungkin lebih dalam. Itu karena mereka sudah diklaim punya bendera sendiri.
Memang ini bukanlah wilayah halal haram, melainkan wilayah ijtihad politik belaka. Biasa saja. Tapi kalau akan ikut serta dukung-mendukung calon juga, kenapa tak langsung saja terjun ke dunia politik praktis? Kenapa harus setengah-setengah? Tanggung berendam, kenapa tak mandi sekalian? Lagian era politik kita adalah era keterbukaan. Malah ada yang beranggapan terlalu terbuka. Ustadz berpolitik terlalu banyak contohnya. Di Sumatera Barat gubernurnya dipanggil Buya saking ustadznya. Tanggung kalau ustadz populer sekali beruas, mendukung seorang hanya karena dianggap baik dibandingkan yang lainnya. Politik kita memang cair dan politisinya jauh lebih cair lagi. Pagi tahu siang tempe, biasa saja. Kemarin partai A, besok partai B, biasa saja. Waktu mencalon kayak Nabi, waktu terpilih korupsi. Itu tak sekali dua kali terjadi. Yang terbaru soal Projo, ini paling lucu sekali. Enteng saja mengatakan artinya bukan pro Jokowi, tapi pro rakyat atau pro negara. Mereka dulu yang mengartikan itu, kini enak saja mengoreksinya. Jangan kultus individu, tapi itulah yang mereka lakukan selama ini. Mana bisa dalam politik yang seperti itu ustadz populer yang menjadi rujukan banyak orang terlibat dukung-mendukung calon. Aneh saja kalau Ustadz Abdul Somad masih membela Abdul Wahid tanpa ilmu. Ustadz Abdul Somad boleh dibilang kini kena batunya. Masih mendingan yang didukung kalah terus seperti pada Pilpres. Jadi tak ada pembuktian dari yang didukung itu setelah terpilih. Dukung Prabowo 2019 kalah. Dukung Anies Baswedan 2024 juga kalah. Tentu tak bisa dikatakan kemenangan Prabowo 2024 ini karena doa dukungan lalu. Itu mau enaknya saja. Abdul Wahid jelas sekali didukung oleh UAS dalam pilkada yang sengit dan menang. Tapi saat ini ditangkap oleh KPK dengan tuduhan tukang palak. Masa UAS mendukung orang yang diduga tukang palak? Sudah begitu UAS reaktif pula. Tak sabar saja menunggu. Entahlah apakah ini akhir bagi UAS terlibat dukung-mendukung calon atau justru awal bagi UAS terjun ke dunia politik praktis. Nah, dari beberapa video tadi itu, ya, kita di sini bisa melihat bahwa memang kalau seumpama benar berita yang beredar mengenai, saya sebetulnya belum mendalami secara intens ya tentang bagaimana gubernur di Riau ini. Tetapi kalau kita kawal ya gubernur-gubernur yang ada di Nusantara ini kan memang harus selaras dengan program dari pemerintah pusat, yaitu adalah efisiensi anggaran dan harus dilakukan dengan mekanisme transparansi. Nah, ini pentingnya Kang Deddy Mulyadi pada saat itu menekan teman-teman gubernur lainnya untuk melakukan transparansi anggaran, teman-teman. Ya, kenapa kemudian saya ngait-ngaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, tentu karena saya membahas Kang Deddy begitu banyak sekali dan juga saya belajar banyak dari beliau. Gitu. Jadi, karena transparansi anggaran dilakukan oleh pemerintah, jadi masyarakat dengan masyarakat dengan pemerintah itu berkurang gapnya. Jadi kesenjangan jaraknya itu berkurang. Kalau sebelumnya mungkin masyarakat hanya tahu gubernur begini ya awam-awam gitu, masyarakat awam. Sekarang masyarakat bisa mengetahui gitu loh tentang apa saja yang dikerjakan oleh pemerintahnya, tentang apa saja yang dilakukan oleh pemimpinnya. Gitu. Oh, ini anggaran pajak kendaraan diperuntukkan kepada apa? Oh, ini pajak cukai kepada apa? Oh, ini pajak PBB untuk apa? Jadi semuanya serba transparan itu. Semisal kemarin ketika Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Purbaya itu kan sempat cekcok ya kan, cekcok dalam tanda petik dan banyak yang menggoreng itulah. Tapi kita nggak bicara yang menggoreng-goreng itu. Kita bicara tentang bagaimana kemudian ketika Bapak Purbaya mengatakan ada anggaran yang masih tersimpan di dalam bank ya di tiap-tiap wilayah yang dirilis di sana, akhirnya kan ketahuan bahwa oh ternyata ini uang semestinya nggak mesti menguap di di bank tiap-tiap provinsi itu harus dipakai tuh. Lalu muncul berita tiba-tiba satu daerah tertentu sibuk membangun, tiba-tiba satu daerah tertentu sibuk macam-macam, yang lainnya juga mengatakan bahwa benar adanya tentang bahwa tunggakan uang itu. Lah ini menandakan bahwa pentingnya melakukan transparansi anggaran yang dilakukan oleh setiap pemerintah itu. Sorry kameranya agak ya saya putar dulu gitu loh teman-teman ya. Ini saya kira penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua agar kita bisa mengawal dengan baik tentang penganggaran, pengalokasian dana yang harus memang diketahui secara wajar oleh masyarakat gitu loh. Jangan sampai kemudian tiba-tiba muncul berita begini yang cukup mengejutkan sementara sebelumnya tidak diketahui kinerjanya bagaimana. Itu bahkan bukan cuman Gubernur Riau saja, Gubernur Malut juga kemarin tuh sampai klarifikasi ke KPK atau bukan klarifikasi. Gubernur Malut ini Bu Sherly datang ke KPK itu kalau tidak salah konsultasi teman-teman ya. Ibu Sherly datang ke KPK untuk konsultasi.
Dan ada pertanyaan dari wartawan mengenai salah satu saham Ibu Sarli terhadap perusahaan tertentu yang diduga ilegal. Ini pertanyaan teman-teman ya, karena masih bersifat dugaan juga. Dan Ibu Sarli agak gimana gitu. Nah, ini pentingnya bagi setiap pemimpin siapapun itu harus melakukan transparansi gitu loh. Dan kemarin pada saat Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Purbaya, kalau kita mengingat-ingat kembali tentang bagaimana cekcok antara keduanya, ini justru sebetulnya banyak sekali memberikan pengetahuan tentang bagaimana keuangan anggaran atau keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah tertentu. Jadi saya kira itu sangat bermanfaat sekali ya kalau seumpama pemerintah mau melakukan transparansi anggaran. Seperti seumpama dalam hal ini yang sedang di demo kemarin, bukan sedang, yang telah di demo kemarin-kemarin itu juga yang Gubernur Jawa Timur, ya kan, soal dana hibah lah, soal macam-macam lah. Jadi intinya pejabat sudahlah transparan semuanya, dan jangan lakukan tindakan-tindakan konyol seperti seumpama kalau benar itu pungli lah atau apalah. Saya kira itu bukan zamannya lagi. Ini bukan zaman feodal yang dimana masyarakat harus membayar upeti kepada raja. Kita juga bukan sistem monarki, kita sistem demokrasi. Kita membayar pajak, teman-temannya. Terlepas dari apakah kemudian kebijakan pembayaran pajak terlalu tinggi yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat, itu urusan lain. Tetapi sudahlah, tidak perlu neko-neko. Bekerja untuk rakyat berintegritas gitu loh. Saya kira ini penting untuk saya sampaikan. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.